Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurisa Amalia dari jurusan Kebidanan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepengurusan jenazah. Mengapa jenazah harus kita urusi? Karena mengurus jenazah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang muslim. Jadi, kita sebagai orang muslim wajib melakukan kepengurusan jenazah di mana tetangga kita ada yang meninggal. Kita harus segera melakukan kepengurusan jenazah atau ikut serta dalam melakukan pengurusan jenazah tersebut. Dan hukum mengurusi jenazah adalah fardhu kifayah. Mengurus hingga memakamkannya pun wajib bagi seorang yang ada di sekitarnya, yaitu tetangganya, sanak saudaranya, atau teman-temannya. Apa saja sih tata cara pengurusan jenazah? Tata cara pengurusan jenazah ada 3. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan. Terus, cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang harus kita lakukan adalah meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Kedua, setelah itu ambil kain dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari, dan kaki serta rambutnya. Ketiga, langkah berikutnya bersihkan kotoran jenazah yang keluar dari depan maupun dari belakang. Caranya tekan perut jenazah hingga kotoran yang ada di dalam keluar. Kemudian siram dan basuh seluruh anggota jenazah dengan air sabun. Yang keempat yaitu niat memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu niatnya nawaitu gusla adaan hadla mayyiti lillahi ta'ala. Untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu gusla adaan hadil mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya ada lanjutan dari cara memandikan jenazah, yaitu yang kelima, setelah membaca niat kita miringkan jenazah ke kanan serta basuh bagian lubang kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram dengan air sabun. Dengan air barus atau yang tidak ada alkoholnya. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. 7. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jadi dimandikan diulang kembali dari awal sampai yang barusan terakhir terkena najis tersebut. Jika keluar najis setelah dikafani, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Setelah dikafani, biasanya menggunakan air barus. Selanjutnya ada cara mengkafani jenazah perempuan. Cara mengkafani jenazah perempuan yang pertama, langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah
dan letakkan sarung tepat pada badan antara pusar hingga lutut. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang kedua, sediakan 3-5 ulas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian, yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan keringkan jenazah. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh yang diberikan, halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selipkan kain sarung badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa ulas tali yang tadi sudah disediakan. Selanjutnya, cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kafan secukupnya, kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain. Kain kafan akan menjadi lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, sama antara laki-laki sama perempuan. Langkah keduanya pun beri wangi-wangian pada kain kafan lapisan pertama. Setelah itu bentangkan kain kafan lapisan kedua sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, beri wewangian pada kain kafan kedua. Ketiga, setelah itu bentangkan kain kafan ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, beri wangi-wangian dan letakkan jenazah di tengah kain kafan lapisan ketiga. Keempat, tutup dengan kain kafan dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kiri ke kanan, kemudian ditutup dengan lapisan kedua sisi kiri ke kanan. Kemudian dari kain dari sisi kanan ke kiri bolak-balik gitu dipasangkannya. Kelima, selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan menggunakan tali yang telah disediakan tadi yang pertama. Hampir sama cara mengkafaninya, cuman beda lembaran antara jenazah perempuan dan jenazah laki-laki. Cara mensalatkan jenazah. Yang pertama, berniat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, melakukan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang keenam, setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzulhu wa wasi' makduhu. Yang ketujuh, takbir keempat, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang keenam, melakukan salam. Adapun gambar-gambarnya yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan jenazah. Terima kasih untuk presentasinya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.